I would like to say thank you to coming to our party show. I hope all of you enjoy it. In this moment, Yes, I love you. no gelis lag permen. KLJB Podcast Be Creative or Lose. Oni, Hai. atur nuhun pisan parantos tiasa ngadeudeung sumping hadir di podcast KLJB Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Alaresan Oni ieu teh salah sawios pembina KLJB. Oni langsung we nya kana tema Mohon. urang ieu. Siap. Oni itu salah satu figur idola Jawa Barat, sosok si Kabayan adalah tokoh kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang jujur, lugu, polos, dan humoris. Nah, pertanyaannya langsung aja. Temanya si Kabayan Kasenayan. Waduh. Ya berat. kumaha ieu? Awalnya itu bagaimana dari sosok si Kabayan bermetamorfosis menjadi Kasenayan. Nah, Jadi panjang, Bah, Mohon. sebetulnya lakonnya itu ya. Bagaimana tidak panjang, jadi melalui proses-proses yang boleh dikatakanlah mengalir seperti air. oh iya. Gitu, Pak. Iya, iya. Jadi dulu saya menjadi seorang lengser pertama kali waktu saya sekolah di SMKI. Profesi saya itu adalah sebagai lengser. Lengser. Jadi awalnya dari lengser. Lengser. Jadi ternyata dari lengser itu alhamdulillah, Pak, banyak ilmu yang saya petik dari sana. Di mana lengser itu kan sesepuh, kokolot. Ya, kokolot ya. Tapi bukan artinya kokolotin. Kata kokolot begok. Nah, eta. Tapi banyak ilmu. Misalnya bagaimana cara kita berkomunikasi, gitu kan. Antara gegeden dengan masyarakat lah, gitu. Ya. Nah, di sana saya terapkan terus. Selanjutnya setelah menjadi lengser saya menjadi MC, Bah. Oh iya. Betul, saya menjadi MC dan bergabung juga dengan grup lawak SOS. SOS singkatannya teh apa? Senina Orang Sunda. Senina Orang Sunda. SOS. Saya pikir SOS. Sunarwan, Ogi sama Sule bukan. Memang Kang Ogi waktu itu membentuk SOS itu supaya banyak arti. Oh. Jadi SOS itu Suwarman, Obin Wahyudin, dan Sutisna. Ya. Kang Sule. Kang Sule ya. Nah, juga bisa disebutkan Senina Orang Sunda. Senina Orang Sunda. Seperti itu, Pak. Nah, jadi dari MC itu kebetulan saya sering menjadi MC dari berbagai partai politik dari tahun 2004, Pak. Nah, sempat ditawarin juga saya menjadi anggota DPRD Jawa Barat, tapi karena saya punya istri di Fakultas Hukum Unpad, beliau bilang saya tuh pantas jadi anggota dewan, terus saya tidak main sinetron gitu, Pak. Karena perpolitikan itu pada saat itu mungkin saya belum menguasai gitu. Dunia yang berbeda antara dunia entertain dengan ke dunia politik. Sebetulnya sama saja, Bah. Kalau sama? saya lihat sama. Di politik juga setelah saya di parlemen ya sama aja seperti grup-grupan gitu. Kayak grup calung misalnya, ya grup ya sarua wae, Bah. Sarua wae. Jadi karena kan saya kebetulan sekarang DPD, Bah. Dewan Perwakilan Daerah. Saat ini di DPD, berarti betul si Kabayan teh hijrah ke Senayan. Alhamdulillah, Bah. Iya. Sebetulnya kalau si Kabayan, kalau saya ngomongin saya si Kabayan mungkin dikukurkeun maneh gitu, Bah. Mungkin buka si Kabayan karena saya mengikuti jejak almarhum Pak Ibi. Iya. Nah, jadi mungkin mengapa kalau saya ini penerus si Kabayan. Betul. Ya saya itu bersyukur saja ya, Pak. Amin. Ya gitu, bersyukur saja gitu. Dikatakan sebagai si Kabayan. Betul. Dan alhamdulillah gitu. Karena kodo dan kodar dari Allah gitu, Pak. Amin. Nah, sekarang bisa sampai di Senayan selama 2 periode itu karena kepercayaan dari masyarakat. Henteu bararingu we. Berarti karena Oni sudah masuk ke situ di periode pertama suara yang masuk ke Oni itu hampir 2 juta lebih.
Laras bah. Periode yang kedua 4 juta lebih juga. 4 juta lebih. Artinya di situ ada begitu banyak orang yang menggantungkan harapan ke Aoni sebagai seorang sosok komedian yang menjadi politikus. Ya, tapi saya tidak berharap untuk ngegantung maneh gitu, Pak. Jangan, nanti saya ripuh. Ya, harapan sebetulnya begini, Pak. Karena di dewan itu sebetulnya kolektif kolegial gitu, Pak. Tidak bisa secara personil seperti menjadi seorang bupati atau menjadi seorang presiden. Betul, betul. Dewan ini kan kolektif kolegial, jadi bersama-sama. Kalau DPR ada komisi, ada komisinya. Nah, kalau di DPD itu komite, Pak. Komite 136 anggota. Betul, dari Pak. 34 provinsi. Mungkin salah satunya ke depan Abah Deni bisa menjadi seorang anggota DPD. Iya. Nanti ketua MPR-nya asal Aoni. Ya, iya. Ketua MPR-nya saya. Ketua DPR-nya Abeb Yusef Yustiawan. Kang Abeb. Ketua KLAJB. Setuju. Jadi di situ orang narari ya gitu. Ngalengseran Pak Presiden. Laras, Pak. Pencapaian sebagai Kabayan yang semakin menasional itu ketika diawali juga pada saat SOS ini menjadi juara API audisi pelawak Indonesia tahun 2005 ya, atau 2004 itu. 2004 menjelang 2005, Pak. Betul. Ya, saya ingat betul. Dan waktu itu ada tsunami. Ada tsunami. Dan itu pembuktian seniman Jawa Barat khususnya komedian yang menjadi juara nasional, Bah. Ini hebat sekali. Alhamdulillah. Nah, itu prosesnya itu kan tidak instan. Iya, Pak. Mungkin pengalaman itulah pula yang mengantar popularitas Aoni sampai sekarang ke Senayan. Betul, Pak. Dan yang paling penting bagi saya silaturahmi sajalah. Saya mah apa adanya. Ketika misalnya orang memilih lagi saya, ya mungkin karena Allah gitu, Pak. Amin, amin. Karena saya menjalankan tupoksi saya sebagai anggota DPD ini ya sesuai dengan kinerja dari DPD saja. Tupoksinya misalnya apa aja? Kalau DPD itu ada 3, Pak. Ada 3. Legislasi, budgeting, dan controlling. Akan tetapi memang kewenangannya tidak penuh karena legislasi di dalam pembuatan undang-undang hanya sebatas mengusulkan dan membahas. Kalau ketika memutuskan, DPD tidak ada kewenangan untuk memberikan putusan. Malu-malu kucing, Mbahnya? Ada memang gitu taman tugasnya kan seukur ngusulkeun ya. Iya. Hak anggaran kita belum punya, Pak. Belum diberikan kewenangan untuk hak anggaran. Untuk artinya mengelola anggaran gitu kan. Artinya bahwa kewenangan penuh dalam mengelola anggaran itu sepenuhnya antara pemerintah dan DPR. Kita hanya punya hak full 100% itu dalam bidang pengawasan. Betul sekali. Misalnya dulu saya di Komite 3 ya, Pak. Komite 3. Komite 3 bidang apa itu, Pak? Bidang rumah sakit, Pak. Rumah sakit, ya, kesehatan sama kesenian. Ya, jadi di pemerintah itu DPD juga ternyata memiliki kontribusi yang tidak sedikit ya, karena membawa suara daerah, karena dulu kan namanya utusan daerah. Betul. Kita jadi kalau misalnya reses juga ke instansi-instansi yang ada di pemerintah daerah, misalnya kita datang ke dinas terkait dengan komite, artinya dengan mitra kerja kita di kementerian. Misalnya sekarang saya di Komite 2. Nah, itu bidang apa itu? Pertanian. Oh, ya. Pantesan kamari teh iyanya memberdayakan para petani bekicot. Nah, betul. Sekarang saya sedang memberdayakan para petani bekicot. Kenapa bekicot? Tidak kodok ataupun cucunguk misalnya? Pokoknya mah resep ya kan bekicot gitu. Di Italia mah sigalenta. Dan di Prancis jangan salah, makan yang paling mahal itu adalah espagot, dan espagot itu ternyata keong racun. Keong racun. Bener. Nanti orang pada mati ya tuh. Ente dari dulu gitu nih teh. Jadi silendir teh. Jadi 2 poe bah teh. Diproses dulu. Diproses lah eta teh. Jadi memang dijual teh bah diproses dulu ya 2 hari dia nggak dikasih makan. Nah, si bagi cetak. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam ember-nya. Terus dimakai uyah 20% tina caina gitu bah. Nah, geus kitu langsung diadukeun 15 menit, beres gitu digodog atau pada mati merekanya ya. Cuman maranaot terus maranaot kan dileg-legat. Jadi memang saat itu yang sedang dikembangkan di daerah yang menjadi wakil AON. Ya salah satunya, Pak. Salah satunya. Dan juga ada bebek packing. Peternakan bebek packing. Itu di Subang juga. Di Subang juga. Kemarin juga saya mendampingi Pak Menteri di Patok Besi, Kabupaten Subang juga. Nah, itu bahwa memberitahukan bahwa ada sekitar 110 miliar anggaran KUR, kredit usaha rakyat untuk petani yang masih belum terserap. Iya. Gitu kan. Nah, untuk itu
kan soalnya kieu. Kadang-kadang kan orang petani teh pinjem teh hararese. Susah, betul, susah. Betul. Nah, sekarang menterinya datang di depan para direktur-direktur bank, saya jaminannya. Kang Oni jaminannya. Kalau sampai ada petani yang tidak bisa diberikan kredit usaha rakyat, beliau siap jadi jaminannya gitu kan. Tapi kan sesuai dengan kemampuan dulu. Tidak mungkin atau mungkin dikasih 2 miliar misalnya seorang petani atau dengan bangkrut. Ya paling bertahap dulu gitu bah, 5 juta lah, 10 juta lah ke meuli orea kan gitu. Ngopi lah, Bah. Lanjut, mohon bangga. Iya. Oni ini juga selain otomatis artinya ketika menjadi seorang anggota DPD otomatis include menjadi anggota MPR. Betul, Pak. Iya. Dan di dalamnya saat ini masih juga berjalan tentang bagaimana sosialisasi 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sejauh mana itu sekarang ini? Ya, kita selama ini masih diberikan tugas untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. 4 pilar itu yang Nah, makanya kita itu setiap 1 tahun itu sekarang sekitar 3 kali, Pak. 3 kali? Ya, sekarang 3 kali lah. Iya. Nah, kemarin 1 kali, kalau saya sih sudah mengadakan dengan seniman para dalang muda. Saat ini untuk berkeseniannya ke dalang muda, kenapa cenderung ke dalang muda? Apa yang mau dikejar? Dalang itu kan istilah kata dari dalung, dia bisa menjadi penyampai informasi kepada masyarakat. Oh iya, dalung bahasa Jawa ya. Dalung itu penerang. Dari lampu ya. Lampu, belincong. Belincong. Iya. Jadi dalang itu lain belincong, maksudnya teh dalang teh jadi sebagai penerang. Memberikan pencerahan, informasi, sosialisasi gitu kan. Ya diharapkan nanti ketika manggung juga bisa mensosialisasikan bagaimana menerapkan arti penting daripada nilai-nilai Pancasila. Lewat adegan ataupun cerita wayang yang dibawakannya. Ya, seperti itu, Pak. Betul, dalung berarti. Oke, Aoni, kita kembali ke flashback lagi. Ketika Aoni sudah menjadi juara nasional, ini itu adalah semacam ijazah atau sertifikat pembuktian yang luar biasa. Waktu itu tawaran manggung itu luar biasa ya, baik sinetron, film, iklan. Artinya si KPN ini sudah menjadi idola baru, otomatis mengangkat kembali roh seni budaya Sunda. Lalu ini apa tantangannya pada waktu itu? Hambatannya itu yang menjadi sehingga harus melalui proses dan tidak instan. Iya, artinya kan semua pekerjaan itu mengandung resiko ya, Pak. Nah, pada saat itu kan manggung hampir sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Ya, Pak. Wow. Banyak yang harus kita tutupi ya, leasing dan cicilan mobil gitu kan. Jadi panggung itu bisa juga buat nyicil ya. Nah, gitu Pak. Jadi orang teh dipacu untuk ya artinya lah pada saat dulu itu sehingga waktu untuk keluarga itu kurang. Nah, ketika Abah tadi bertanya misalnya apa kendala, nah itu Pak. Jadi pas budak menuka hiji Gemak. Gena sama rakean. Gena. Nah, pada saat itu teh jadi kurang memberikan perhatian kepada keluarga. Anak lah Pangpangnya iya. Saat bapak dia sampai anak tidak kenal sama sang ayah ya. Luar biasa ini para pengorbanan. Ya seperti itulah gitu maksudnya. Anak teh gitu kan kurang dirangkul teh gitu. Jadi siga anu henteu siga anu kumaha lah loba. Betul. Kehadiran sosok figur Kabayan karena itu udah trademarknya Kak Oni ya. Apakah itu juga menggambarkan bahwa jajaka Sunda teh seperti Kabayan juga yang culun, cenah bodoh, pikir sebelun. Dan kalau menurut Aoni sendiri sebetulnya cocok juga sosok Kabayan itu hadir di dewan karena banyak anggota dewan yang mulai kehilangan rasa jujurnya terbukti dengan KPK yang OTT itu ya. Iya, itu kan sebagian saja ya, Pak ya. Betul, oknum. Karena ketika saya ada di parlemen juga, Pak, tidak semua orang artinya memikirkan diri sendiri, tidak semua orang artinya korupsi gitu kan. Jadi jangan disamaratakan semua gitu. Sakompet tahun ke. Karena saya ketika di sana juga saya melihat banyak juga orang-orang yang benar-benar punya kejujuran yang tinggi dan menjadi sorotan teladan bagi saya. Amin.
Iya, iya. Ya cukup ku amin bah dah. Oh iya. Sugan derek bener itu diaminkan. Oh ini kita flashback dulu nih karena kita masih ngobrol soal flashback. Kita akan lihat foto-foto Kang Oni di sini. Iya, Kang Oni tidak saya. Iya, ini Kang Ibing ya. Iya, dan rohnya itu sudah ada di mengajarkan. Iya. Waduh masih jauh kalau beliau malah luar biasa. Nah ini waktu saya jadi lengser. Oh iya benar. Ini bersama dengan Lises Unpad. Oh iya, Lises Unpad. Lingkung Seni Sunda Unpad ya. Nah itu. Tahun berapa ini? Ini tahun poho deui, Pak. 88-an lah. Masih kuliah waktu itu. Iya, itu Kang Danur tuh yang pakai baju. Iya. Ganteng itu si Kosim. Iya. Sastra Unpad ya. Pemajikan mah biasanya sok nari oke, Pak. Oh iya. Pemajikan teh. Nyonya teh. Oke, di Lises teh ya. Di Lises. Nah, ini di mana? Nah, ini di kontrakan saya, Bah. Oh. Jadi gini, Bah, ceritanya. Jadi saya itu waktu di sana itu jadi pimpinan seni juga. Oh, di Lises teh. Iya, Kang Sule, Kang Ogi juga kadang-kadang suka kan begini, kalau di Bandung itu zaman dulu semua orang bisa jadi pimpinan seni. Betul, betul. Ya, saya misalnya tukang goong saja bisa jadi pimpinan seni karena yang hajatnya misalnya dulur. Iya. Terus saya Pimpro cenah. Pimpro. Wah, bayana ya hajat dulur euy. Bayana ya hajat dulur. Ya. Dan saya alhamdulillah. Nah, ini wisuda. Ini wisuda istri waktu beliau S2 ya di Unpad ya. Di Unpad. Ya. Oke. Pelajaran. Jurusan apa? Hukum ya. Jurusan itu. Oh, main kendang juga Aun. Ya, saya pemain kendang juga. Sama rakean itu? Ya, itu anak saya. Iya. Mirip kan? Mirip sekali itu pemukul goongnya. Wow. Banget nah. Banget oh ya. Oke. Ya, luar biasa ini. Ini waktu dilantik periode pertama. Ya, ini di Swiss, Bang. Oh, di Swiss. Nah, waktu di Swiss saya waktu itu ada rancangan undang-undang tentang persampahan. Oh. Rancangan undang-undang daur ulang sampah. Oke, luar biasa. Ini waktu itu saya jadi komisaris Wings Air. Oh, kapal udara? Nggak, kapal cai. Itu bohong. Oh, itu. Ah, iya. Rakean. Irungnya sarua, Bah. Sarua pisan ini. Dari Sidawala irungnya. Oke, atuh eta mah irung abdi ah. Nya. Apura Pak. Jambu air cenah. Nah, ini. Ini saya tidak akan seperti ini kalau tanpa Kang Ogi dan Kang Sule. Luar biasa, kerendahan hati ini. Luar biasa. Kang Ogi, Kang Sule. Ya. Ini senior saya, ya guru saya, Pak Dery Empat Sekawan. Waktu itu saya main sinetron bareng selama 3 tahun, Pak. Wow, 3 tahun. Iya, makanya saya ninggalin misalnya anak jarang gitu kan, jarang ketemu sama anak gitu, Pak. Betul. Kan resikonya. Ini waktu di tukang foto, Pak. Oh iya betul, karena kan dipoto ya. Karena dipoto di studio, Pak. Cuman baheula payu kene nanti di studio payu, Pak, ya kamera halus ya HP di tukang foto ya. Nah, ini waktu di MNC ya. Iya, waktu adegan saya syuting Saung SOS karena setelah menang itu kita dikasih program. Kalau Bajai itu apa ya namanya? Bajai programnya Bajai, grup Bajai ada. Juara 1-2 itu. Betul. Ya, Oni ini dikasihnya. Wow, luar biasa. Itu pada ngical batu ah? Nah, eta teh pada ngical batu. Ya, waktu booming batu tahun 2015. Ya, betul. Kang. Ini periode kedua ya? Ke-1 ini, Pak. Ini ke-1. Waktu periode 1 ini. Iya. Wow, Sep. Mirip ini Kang Dani. Nah, ini waktu di Rusia, Pak. Di Rusia. Jadi saya diwawancara sama TV Rusia. Bahasa Rusia tuh. Iya. Jika Kang Ibing atau itu bahasa Rusia teh. Oh, alhamdulillah, Pak. So, saya dijawab ya aku bahasa Sunda. Mana ungut-ungutan we. Aya di YouTube, Pak. Aya. Kita di YouTube aja. Jadi mainan nanyakeun cek saya teh insyaallah lamun aya urang Rusia nu hajat bisa ngadatangkeun lengser. Nah, pilih pada bekicot oke aya. Iya gitu. Ungut-ungutan ya, Pak. Sigan heueuh gitu. Mainan teh. Iya. Pilih pada sambil nyesep atau mangga. Manya. Munya dewan ngarokok menang gitu. Bebas. Maksudnya mah abdi teh bade ngiringan oge gitu. Ngiringan rokok manggung nya mun. Bang ini tukang kios ya kayak di borongnya kiosna. Kayak tanggal 5 ge gajian. Gajian aman. Aman, Pak. Siap.
Ini ketika memberi sambutan ya? Ya, ketika saya memberikan sambutan, tapi kan ada narasumbernya ini waktu di Amerika, Pak. Di Amerika. Di South Windsor Connection. Kebetulan dia teman saya juga yang jadi apa namanya? Dia sekarang menjadi senator. Senator itu kalau di sana mah luar biasa, Pak. Iya. Dulu waktu itu dia sebagai mayor itu menurang malah Kang Maden gitu. Oh iya, wali kota di Windsor. Wah, luar biasa. Luar biasa. Next, ada lagi? Oke. Baik, itu adalah merupakan pembuktian bagaimana seorang lengser dari Oni yang sudah membuktikan eksistensinya yang luar biasa. Alhamdulillah Pak tina lengser Pak. Awalnya saya teh jadi tukang lengser gitu Pak. Itulah buat dicorang-coreng dan saya ingat betul. Saya dari Subang Pak. Ngangkat yang Sri Sandani Asti jatuh nama sira pun sampun. Dia kerja teh naon nya euy. Setan teh nu dikaler. Wah, kudu kieu teh ngabula teh. Baheula lama di Bandung teh Pak. Saya itu ciri khas Subang. Sama Abah Wawai teh. Si Bah Wawai, Aki Hendra, aku saya teh dibawa ka dieu jadi ada resep. Ya sebetulnya mah seniman bahnya terus-terusan berkembang lah nya. Betul. Jadi nu penting nama kan asal ulah kumaha nya, ulah terlalu kurung batok. Gitu. Ya, harus terus bereksistensi ya. Luar biasa. Nah, ini contoh trailer film Lengser Ambu. Nah, nyuhunkeun disupport sama Insya Allah saya support Pak. Kalau bisa mah ikut juga di dalamnya sambil membagikan ilmu nih. Kang Abeb eta. Iya betul, bintang utamanya Kang Abeb. Tapi Abeb rek nanyakeun Kang Abeb. Sebelahnya ya. Nomor telepon. Anu nulis-nulis gitu na Pak. Japri bisa Japri. Oke. Heureuy Pak. Iya. Mangga atuh jadi pada Yusuf teh atau suruh. Oh iya. Ngeunangan dia mau nyantai. Oke, next Abeb iya. Oke. Dari perjalanan yang panjang itu, Aoni, tentu ada sebuah pengalaman yang monumental membawakan sosok figur Kabayan yang sudah ke Senayan. Itu bagaimana yang didapat pembelajaran dari situ, nilai-nilainya? Ya begini ya Pak, memang dari awal kita juga kegemukan. Artinya bagaimana sih kita dari orang seniman tradisional gitu kan bisa masuk ke Senayan. Betul. Tidak ada yang tidak bisa. Jadi kita ya terus belajar saja Pak. Terus belajar. Apa tugas pokok dan fungsi kita? Dewan itu kan kolektif kolegial, tidak sendiri yang saya katakan bahwa itu ada. Nah, saya di DPD misalnya ada komite, Pak. Nah, komite itu kan tugas kita itu di Dewan itu adalah sebagai jembatan aspirasi dari masyarakat dan daerah yang harus kita sampaikan ke pemerintah yang ada di pusat. Nah, itulah tugas kita. Nah, saya ya seperti itu. Apa yang diamanatkan dan yang harus saya sampaikan hasil daripada saya di dinas-dinas ya saya sampaikan. Betul. Seperti itu, Pak. Betul. Oke. Sosok seorang Kang Ibing di mata Aon. Seperti apa beliau? Beliau selalu memberikan semangat support kepada saya dan juga doa. Saya ingat betul waktu saya ke rumah beliau. Betul. Yang di Ciwastra ya? Yang di dekat SMKI Pak, di Pandanwangi, Margawangi. Beliau bilang sia nemblek bisa naik. Ade sia lamun geus langsung nepi ke gede hulu. Bisi kopea teu asup. Jadi ulah gede hulu bisi kopea teu asup. Cabut kopea. Iya. Geus sia nemblek bisa naik. Teruskeun. Baik. Banyak katanya orang yang menganggap bahwa sia anak aing, Betul, termasuk saya juga loh, Iya. Aing lain gaya ngaku. Tapi bisa kumaha nyerieun hatena kulot maneh lamun nyebutkeun misalkan saya anak jenderal, saya bapak saya jenderal, Makanya ketika banyak orang yang bilang kalau almarhum itu saya sudah anggap sebagai orang tua saya. Sebagai bapak, tapi bukan bapak biologis, bapak ideologis bagi saya. Bagaimana beliau selalu sukses di dalam apa yang dikerjakannya, apa yang beliau kerjakan. Jadi beliau itu multi talent dan
boleh dikatakan juga sebagai legend, di mana beliau itu punya kecerdasan yang sangat luar biasa, Pak. Bagaimana bisa membuat orang ketawa, terenyuh di dalam berbagai bahasa. Misalnya di Jepang, beliau sukses mengantarkan ketika menjadi ceramah. Dan itu masih belum bisa diwujudkan. Mungkin sedikit flashback untuk mengenang beliau, bisa diperagakan gaya Kang Ibing tersebut, mungkin mengingat kembali yang mana saja lah. Tidak bisa gitu, Pak. Nah, ya bagaimana ya? Mungkin beliau ketika tidak bisa tapi dalam gaya Aoni maksudnya. Ya, maksudnya beliau memang tidak bisa ditirukan. Tidak. Saya hanya meniru-niru, tapi beliau sosok yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Iya. Maksudnya yang tidak bisa mencapai ke sana. Iya. Dah gimana ya gitu kan, sok lah mau nanya naon-naon kita beliau mah ya. Orang mah kan ketika misalkan nanya gitu kan di ngajawab teh ka mana we ngacaprak. Salah saja contoh bahasa keur mencetan we nya. Iya. Pak, hari eta cing teh Pak, kan domba saya mah sok domba. Iya, resep domba. Pak, cing teh hari domba eta upami misalkeun hayang gede. Parabna naonnya Pak nya? Gagajahan. Gagajahan. Nah, cita gagajahan. Pan gajah teh gede cenah. Jadi kumahnya jadi kabayang kurang terkadinya gitu. Tapi aya jawabanana deui gitu. Ada ya, betul, nah, betul. Itu yang sulit untuk ditiru itu. Sulit. Iya. Oke, Oni adalah satu sosok membuktikan Jakarta, Batawi, Boga Sidul anak sekolahan, Bandung punya Aoni, Sikabayan, Kasenayan, from hero to zero. Dan pada waktu itu terbukti ketika dengan hanya 10 juta modalnya di pemilu 2014, colenak, dicocol enak, coleni, dicocol Aoni itu sakti sekali jargonnya. Iya, betul. Artinya saya kembalikan lagi gini, Pak. Jadi persoalan uang itu nomor berapa? Betul. Yang paling penting adalah kalau sudah ada guratan dan nasibnya mah jelma mah istilahnya mata saya mah ke siapapun juga tidak pernah akan istilahnya ngagorengkeun lain ngagorengkeun naonnya banyak istilahnya teh mau apa gibah nyapirakeun lah nyapirakeun gitu. Misalkan aya jelema teh tukang naon gitu kan. Mungkin di mata orang lain hina nya misalkan jadi pemulung atau peminta tukang sampah. Wallahu a'lam mah eta teh sahanu apal. Minggu depan dia akan menjadi seorang jutawan, terus minggu depannya lagi dia akan menjadi seorang pengusaha sukses. Betul, gitu banyak. Betul sekali. Jadi hari urusan rezeki mah saya mah teu aneh gitu. Walau teh istilahna geus dibere nah ieu sih ieu tah geus jadi ieu gitu kan sih jadi ieu. Nah, cuman memang prosesnya itu Bah begini. Saya mah lillahi ta'ala saja ya. Manggung we saya mah Bah. Betul. Gitu. Jadi saya mah istilahnya tim sukses itu boga hajat. Jadi dari Depok sampai Pangandaran mah saya mah alhamdulillah gitu kan. Manggung we gitu kan. Betul. Bisa manggung ngahibur di RT RW ieu siap gitu. Manggung mau mana dari sana kan silaturahmi betul. Karena kalau misalnya ngadangkal Bah kita ini DPD kan yang memilihnya itu kan sejauh barat. Iya, betul sekali. Eta teh aya 46 juta jiwa, Pak. Betul. Gitu. Taruhlah pemilih sekarang 28 atau 36. Iya. 36 juta pemilih gitu kan. Akhirnya orang rek sabaraha tahunan mah lamun urang kudu aprak-aprakan misalkan belusukan. Iya. Makanya ya kita mah serangan udara dan serangan darat. Serangan darat dipakai semua ya. Iya. Aoni 2014 itu suara Aoni itu terbanyak loh se-Indonesia. Ya alhamdulillah karena Allah. Karena manggung tadi dengan ikhlas Aoni itu ya. Artinya begitu banyak juga orang-orang yang tadilah menggantungkan harapan itu dan Aoni juga sudah melakukan belusukan terjun ke lapangan. Lalu di situ tentunya ketika orang lagi kampanye kan ada janji-janji yang kita sampaikan. Pertanyaannya adalah apakah program konkretnya yang sudah Aoni laksanakan dengan janji yang waktu itu seperti infrastruktur dan lain-lain? Ya, waktu itu kan saya ingin sekali memperjuangkan teman-teman ya terutama seniman itu kan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ya ternyata setelah di DPD juga kita seperti yang tadi Pak, kita tidak bisa memutuskan. Artinya kita hanya menyuarakan. Nah ya saya bersuara. Betul. Saya menyuarakan bahwa
seni dan budaya itu wajib wajib dilestarikan dan diperhatikan oleh pemerintah. Artinya kata wajib itu kan kalau tidak dilaksanakan mendapatkan hukuman. Iya. Nah makanya ketika misalnya kita pemerintah yang tidak memberikan istilahnya perhatian dan juga tidak memberikan ini bisa ada hukuman kepada pemerintah kalau tidak memberikan perhatian. Karena perhatian ini dalam bentuk apa? Selain kan mengerti bentuk-bentuk itu, tapi kan di sini karya. Oh iya. Bagaimana cara melestarikan gitu kan? Misalnya mengadakan festival-festival kesenian tradisional. Nah, seperti itu, Pak. Nah, terus juga memberikan program-program pemberdayaan kepada para seniman. Seperti sekarang ini. Nah, ini seperti saya luar biasa. Makanya saya terenyuh juga. Gitu kan, harusnya ini bisa support juga oleh pemerintah, dan insya Allah ya sekemampuan saya pun saya akan support. Gitu. Hatur nuhun, Aoni supportnya. Artinya bahwa seperti inilah seniman. Iya. Kita memang dengan dampak corona ini terpukul semua, Pak. Saya sedunia, Pak. Sadunia gitu kan terpukul semua. Tapi apakah kita hanya bersandar begitu saja? Iya. Nah, hebatnya luar biasa. Komunitas Lengser Ambu itu terus berkarya. Betul. Tidak usah menjadi cengeng, tidak Betul. usah menjadi apa-apa. Karena ketentuan yang Maha Kuasa. Saya sangat salut misalnya Abah dan Kang Abebnya, ketua Lengser Ambu Jawa Barat ini selalu berusaha dan selalu berdoa bagaimana menjadi seniman yang struggle, yang penuh dengan perjuangan, dan masalah hasil hanya Allah yang. Oke. Aoni saat ini, profesi Aoni ini betul-betul luar biasa. Artinya menjadi seorang seniman komedian sumuhun, artis nasional pun anggota dewan, penceramah juga pasti itu, dan itu pasti akan sering jarang di rumah. Pernah. Ya, itu bagaimana membagi waktu ini saat ini nih ketika sudah menjadi anggota dewan? Kebetulan kalau 3 bulan ini kan saya tidak ngantor. Karena corona juga. Dan kalaupun di DPD itu, Pak, itu kita hanya rapat kerja saja. Jadi rapat kerja itu dengan kementerian terkait. Kerja kita. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, tapi kalau misalnya Pak Menterinya berhalangan, ya kita ke Jakarta juga istilahnya. Nggak ada pekerjaan gitu, Pak ya. Kita hanya di sana. Artinya diskusi-diskusi saja lah. Mungkin ada pengalaman lucu ketika sedang sidang nundutan, main game mungkin juga. Kalau DPD ya, insya Allah saya lihat orang-orangnya itu gimana ya, punya apa ya, sosok karena dari daerah gitu. Dari daerah, dan benar-benar idealis lah gitu kalau teman-teman saya gitu. Masih Pak Naila Mataliti. Naila siapa ketua ya, DPD. Pak Lanyala. Apa Naila? Naila mah. Naila mah. Nanyala Mataliti. Ya, beliau ketua kami di mantan DPD. PSSI dulu ya. Mantan ketua PSSI. Ketua ya, mantan ketua PSSI. Dulu sempat ya. Iya, beliau. Iya. Ya tapi kan baru Pak. Jadi artinya apalagi sekarang dengan corona, jadi kita tidak program-program juga semuanya nggak ada, Pak. Iya. Nggak pengaruh dari pandemi COVID-19 ini. Betul. Oke. Belum ada yang maksimal lah. Yang maksimal. Oke, terkait dengan sharing is caring, berbagi itu adalah sebuah empati, sebuah kepedulian. Bagaimana dengan fenomena yang sekarang ini terjadi, yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para pelaku seni, Bah. Jadi mungkin Abah deh, Aoni mungkin ada himbauan nih agar para seniman tetap produktif di masa yang sangat sulit. Ya kita harus bangkit. Karena walau bagaimanapun ini kan sudah sedunia gitu, dampak dari corona ini kan sedunia gitu. Tidak boleh, kita harus mengalami kepahitan ini gitu, Pak. Akan tetapi masa kita harus berserah saja gitu, harus menyerah gitu. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit
Nah, dari kebangkitan ini apa gitu yang sekiranya bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain gitu, Pak. Betul. Misalnya membuat karya-karya apa yang dengan keterbatasan ketika kita misalnya berkumpul. Betul. Saya lihat juga bagus gitu. Ya kayak AJB, terus juga teman-teman seniman yang membuat YouTube ya. Misalnya ada Rusdi Oyak gitu, saya sering nonton Kang Dadan gitu kan. Senior kita ya Kang Budi Dalton. Apalagi banyak lah seniman tradisi. Ya gitulah, kita harus bangkit gitu. Kalau misalnya sedih, saya sangat berempati sekali dan saya hanya bisa berdoa saja, Pak. Semoga bencana ini bisa segera selesai. Amin. Kita hidup normal, kita bisa bekerja dengan maksimal, dan mendapatkan lagi pundi-pundi untuk keluarga lah, uang keluarga. Itu, Pak. Ya, corona, koreda segala-galana ya jadinya. Ya, akhirnya kok kodok itu salah. Oke, pandangan Aon ini saat ini sudah menjadi anggota dewan terhadap kehidupan seniman, kreasi seniman di zaman now ini di Indonesia bagaimana? Oh, bagus sebetulnya. Kalau kemarin-kemarin saya lihat bahwa semakin di sini kita berbicaranya di Jawa Barat aja ya, Pak ya. Ya. Luar biasa. Banyak kreasi-kreasi dan karya-karya seni. Kita lihat ada kendangers. Oh iya, benar kendangers. Ada sulingers, kacapi, kokam, kacapiers itu. Namanya kokam, komunitas kacapi Sunda Mania. Sanes kacapiers atau kacapiers karena kendangers gitu kan. Iya. Terbaper. Iya. Ciman Jimot gitu. Iya, Ciman Jimot ya. Kendang. Iya. Oke. Baik, Aoni, terima kasih sudah menjadi bagian dari program KLAJB selaku seniman, selaku anggota dewan, selaku pembina juga. Dan mungkin satu yang ingin kami tanyakan juga nih, langsung aja sekarang mah ke program-program pribadi Aoni nih untuk menghidupkan yang namanya gairah kembali untuk berkesenian, karena Aoni ini adalah seniman sejati kebanggaan Jawa Barat. Insya Allah, Pak, saya ingin program ke depan itu pribadi sajalah, Pak. Iya, betul. Dari pribadi artinya saya ingin berusaha bagaimana membuat festival supaya lebih terangsang. Oh iya, bikin pasangiri ataupun pasangiri Binoja Kerama Dalang ya. Itu, Pak, saya ingin saya mau melaksanakan itu. Atau secara pribadi juga menggelar yang namanya tribute for Kang Ibing misalnya. Oh iya, beliau kemarin juga kan Mama ya sudah berbincang-bincang dengan kakak-kakak saya lah gitu, dengan anak adik gitu kan, waktu itu pernah dengar juga mau bikin tribut katanya. Ya kita kan sebagai penggemar lah gitu, anak murid gitu, anak buah gitu kan, support, ingin support. Sudah sejauh mana itu rencana tersebut? Kalau kemarin sih katanya mau membuat buku juga dari obrolan gitu, autobiografinya Kang Ibing. Ya, buku tentang beliau lah, karya-karya beliau. Kalau kata Neng Ane, kata Neng Ane sama Mama itu mau bikin apa namanya karya gitu, lewat tulisan. Mungkin diperlukan beberapa penulis menjadi satu buku gitu, kompilasi bukan? Saya tidak terlalu jauh. Cuman mendengar info saja gitu. Dan Aoni siap untuk mendukung hal tersebut. Ya harus siap, Pak. Insya Allah ya, maksudnya nyapa barengan gitu istilahnya tema. Ada saya juga kan bisa seperti ini karena jasanya beliau. Punya ilmu gitu, Pak. Oke. Aoni sedikit saja ini karena kita lagi membahas soal Kang Ibing, ini ada request ini. Oke, silakan. Mana kopiahnya? Harusnya kopiah. Oh ini sudah disiapkan. Orangnya maca. Apunten. Iya, himbauan ini untuk para seniman, budayawan. Iya. Oke. Iya. Jadi. Oke, silakan.
Kepada semua masyarakat yang hadir, saya harapkan kepada seniman maupun tukang calung untuk jangan bersedih lah. Marilah kita bersama-sama untuk cinta kepada bangsa dan negara kita. Hubul waton minal iman, cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Iya. Luar biasa. Apakah ada hal yang menjadi kesulitan ketika meniru seperti tadi? Perlu berapa lama itu proses? Berapa lama ya? Mhm. Ya memang kalau ngomong juga kadang-kadang begini gitu kan, kadang-kadang begini ya yang nggak dibuat-buat juga. Cuman karena mungkin beliau waktu dulu itu pakai kopiah yang ini saya ikutin gitu kan, makanya sama sebetulnya mengalir saja gitu Betul. begitulah mengalir saja gitu ya gitu kan. Oke. Kita simpulkan saja, Aoni, from zero to hero. A nation culture resides in the heart and in the soul of its people. Budaya suatu bangsa berada di hati dan jiwa rakyatnya, cek Mahatma Gandhi. Dan itu sudah terbukti dengan kinerja si Kabayan ketika 2 kali menjadi anggota dewan yang terhormat. Closing statement. I would like to say thank you to coming to our party show. I hope all of you enjoy it. In this moment, Yes, I love you. nugelis lag-lag permen. Oke, Aoni. Oke, I hope seniman dan seniwati, ayo kita bangkit, ayo terus kita berkarya. Apapun yang terjadi, kita harus tetap menjadi penyemangat. Kita adalah sebagai corong daripada kebahagiaan. Akhirnya orang bisa ngabagikan batur, ayo orang nanya sedih rek kumaha. Iya. Orang berbahagia we kumaha cara. Oke. Aoni, ada Hadirin hadirat. Naon teh? Ini ada hadirin hadirat. Hadirin hadirat. Nah. What is the meaning? Is the cindera mata. Oh, untuk Aoni. Tapi sebelumnya ini momen di mana nih foto ini? Ini sebetulnya kalau di kantor-kantor, jadi di ruangan saya itu fotonya yang ini, Pak. Oh, iya. Ini. Iya, ini. Ya, Ini foto. fotonya. Ya, Ini kenapa ada di sini? Bapak maling? Ya, saya maling, tapi saya izin dulu sama istri Bapak. Iraha bro pembagikan Itu dalam imajinasi saya. Iya. Oke. Silakan diabadikan dulu Atik. Luar biasa, ini momen yang hebat. Iya, inilah dia. Oni yang luar biasa. Oke. Iya, atur nuhun. Sami-sami, Oni luar biasa, semoga Abdi menginspirasi. Semoga bisa menjadi edukasi dan motivasi untuk para seniman, khususnya untuk warga Jawa Barat. Nggak bisa dipilih lagi ya untuk ketiga kalinya ya. Cuman 2 periode. 2 periode. Tapi setelah 1 periode lewat, baru bisa lagi kan begitu aturannya? Bisa sebetulnya. Bisa dipilih lagi. Mhm. Cuman ya saya mungkin fokus dulu lah nanti. Betul. Lihat-lihat saja loh. Yang penting bagi saya mah, Pak, naon waina aya dihareupeun gawean. Dan itu terbukti beberapa kali Aoni diundang dalam forum-forum resmi ya, dalam pemerintahan maupun dalam dewan, ternyata bisa memberikan suasana yang berbeda. Kehadiran Aoni tidak lepas dari sosok komediannya, sehingga hal yang begitu serius Cair ya, cair cair. luar biasa. Cair. Oke, atur nuhun sekali lagi Aoni. Punten waktosna tos diganggu, luar biasa. Batu naon eta, Pak? Iya, batu kanggo Aoni lah. Mangga tapi watangna kada dikan tos meureun. Sok minta duit itu kan. Asli mah ikhlas. Ini para gebing ngalengseran jeung bumbung. Juragannya eta asal wet urang mah Di Subang ayeuna teh. Nya di Subang. Di Galuh Pakuan. Alhamdulillah Sareng Kang Epi, sareng Abah Renggo Pati. Nya Ngamumule seni Sunda di Pakaleran. alhamdulillah. Sok pendak sareng anjeunna Abah di Subang. Osok. Sok Da dari tetanggi eta teh. saha tetangga Abah Sumun Kang Bumum di Subangnya? mohon. Nu leres. Halanganku 2 juta imah. Wis, tuh pisan. Tetangga. Sarang itu saha jadi teh tokoh teh nya di Asep Kartika tah. Oh, anu gaduh Kartika Sari. Nah, Toko seangkatan roti sanes. sanes Asep Kartika di DPRD Subang. Oh, Kang Asep. Asep
sugan teh nu boga Kartika Sari ya. Boro atuh rek enta we urang. Rencangan zaman kuliah anjeunna jadi dewan di Subang. Dan Abah Denny ini luar biasa. Ini senior saya ingat betul. Waktu kita mau syuting syuting ieu nya banyak waktu di Sapaan Ngarariung Oh, Sabubung. mun. Esa Production Production. leres pisan. Abdi mah can ieu, Bah. Abdi masih kene di panto teh ningalikeun sokon Pak Uyu almarhum Pak Kosim. Oh, mohon Pak Uyu sareng Pak Kosim. Nya waktu hari teh ngariung di Pangareun gitu. Nu syutingna di Sapan leres. Laras. Oh, apa? Aon teh aya di dinya. Abdi teh di dinya, Bah. Ngan aya abdi mah tukang ieu. Oh, sumpah bener, Bah, aslinya. Urang mah tukang kopi cenah. Ieu aya Kang Mumu aya Kang Denny gitu kan. Enak gitu kopi. Sumpah, Bah. Luar biasa. Ternyata nasib mah teu pahiri-hiri. Aoni yang jadi anggota dewan, bukan saya. Memang ya memang gitu, Pak. Aku mah karang bener. Muhun. Orang karangna kan dia ya. Muhun abdi mah. Apa mau? Korong abdi mah. Abdi mah korong. Luar biasa, ieu masih kangen yang ngobrol jeung Aoni nanging rupina ieu kasingker ku waktos. Sekali deui atas nami KLJB Official Podcast. Haturkeun terima kasih tarareng pieu pisan Aoni sudah menyediakan waktunya di sela-sela kesibukan dengan bekicotnya. Semoga bekicotnya kembali ke jalan yang benar dan bisa menghasilkan pundi-pundi miliaran. Hidup bekicot. Nuhun. Mari kita memasyarakatkan bekicot dan membekicotkan masyarakat. Hidup bekicot. Hidup bekicot.